Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar Mance Bice pemirsa Pal TV yang insyaallah dirahmati Allah? Mudah-mudahan sehat galau. Senin hari ini Mance Sabta tentu kembali ngawali Mance Bice, namanya Mance Bice di program yang selalu kita tunggu-tunggu, program yang selalu kita nantikan, karena program ini bisa menambah kita wawasan, bisa menambah kita ilmu pengetahuan yang banyak mengenai agama Islam, yaitu program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi hari ini Jumat 11 April 2025 bertepatan dengan 12 Syawal 1446 Hijriah. Mance Bice pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, mana yang kita tahu saat ini kita sudah masuk di bulan Syawal. Nah, tentu kita kemarin sudah sama-sama melewati bulan suci Ramadan. Tetapi walaupun bulan suci Ramadan ini sudah berlalu, mudah-mudahan semangat kita, spirit Ramadan kita akan tetap terjaga. Karena Ramadan ini hanya pergi, bukan hilang. Nah, ini akan menjadi tema kita hari ini. Insya Allah akan kita bahas selama 60 menit ke depan. Dan juga Alhamdulillah sudah hadir bersama kita di sini, di studio Pal TV, guru kita, narasumber kita hari ini, Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus M. Muslim Al-Jihad SAG. Baik pemirsa, ayo sama-sama kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, segarnya Ustadz. Kayaknya baru balik dari Korea nih Ustadz. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa Ustadz, tentu seperti yang kita tahu Ustadz, bahwasanya kita saat ini sudah masuk di bulan Syawal, dan juga seperti Mance Sabta sampai ke tadi, bahwa walaupun bulan suci Ramadan ini sudah berlalu Ustadz, tetapi semangat kita untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, spirit Ramadan kita ini harus tetap ada Ustadz, walaupun bulan suci Ramadan ini sudah berlalu Ustadz. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita hari ini Ustadz. Namun sebelum itu Mance Sabta kembali mengingat kepada pemirsa Pal TV dimanapun berada, tentunya bagi Mance BC yang bertanya kami aturi di 0711 380022, baik itu seputaran tema kita hari ini ataupun di luar tema juga boleh Ustadz ya? Boleh. Di 0711 380022. Baik, pemirsa, sama-sama kita dengarkan, kita simak dengan seksama ceramah tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Ki Agus M. Muslim Al-Jihad SAG. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mang Cek Sabta, alhamdulillah kita ini sekarang ada di 12 Syawal. 12 Syawal. Tidak terasa. Kemarin-kemarin kita tunggu Ramadan, kita sebut-sebut Ramadan sejak bulan Rajab. Iya. Kita bulan Rajab kita sebut, bulan Ramadan kita tunggu, kita nantikan bulan Sya'ban masuk Ramadan. Ramadan pertama kita sambut dengan sangat semangat. Sekarang Ramadan sudah meninggalkan kita. Bahkan sekarang sudah 12 Syawal, sudah 12 hari Ramadan berlalu. Nah, tema yang diangkat Ramadan hanya pergi, tidak hilang. Jadi Ramadan itu hanya berlalu. Tapi jangan sampai nilai-nilai yang sudah kita bangun di bulan Ramadan itu menjadi hilang begitu saja. Tak katik sisa kalau kata orang Palembang. Nah, jangan sampai seperti itu. Mang Cek Sabta, ayat tentang Ramadan sebenarnya sudah menyinggung hal ini. Ada ayat surah Al-Baqarah 183. Banyak yang hafal ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Mang Cek Sabta, ayat ini mengandung beberapa pelajaran. Kita tahu bahwa kita ini mempunyai 3 tingkatan. Ada yang pertama Islam, kedua iman, ketiga takwa. Yang pertama Islam. Islam ini baru ngaku-ngaku baik. Jadi maka jangan heran kalau ada wong yang belum tergerak sholat, puasa tapi tidak terawih, puasa bulan Ramadan tapi tidak puasa, puasa tidak sholat, terus tapi melok lebaran. Tidak melok Ramadan tapi melok lebaran. Tapi jangan heran dengan orang-orang seperti ini, karena mereka baru Islam. Islam itu baru ngaku-ngaku, naik sedikit namanya iman. Makanya ayat ini panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Jadi tingkatannya sudah lumayan tinggi, tingkatannya di tengah-tengah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Mang Cak Sabta di sini menarik kata kutiba. Kami menyampaikan penjelasan dari guru kami almarhum Dr. Ahzami Sami'un Jazuli. Beliau ini salah satu mufassir. Kata beliau, ada ahli tafsir yang menggarisbawahi kata kutiba ini. Kutiba itu bahasa Arab itu secara artinya dituliskan. Jadi bukan diwajibkan. Kalau diwajibkan itu bisa dengan kata lain. Tapi Allah ingin menggunakan kata kutiba yang arti aslinya, arti dasarnya adalah dituliskan. Tapi kita artikan diwajibkan. Ngapa seperti itu? Karena kalau diwajibkan itu hanya berlaku di waktu-waktu tertentu. Misal sholat asar wajib di waktu asar, setelah lewat waktu asar sudah tidak wajib sholat asar, sudah beda. Nah, Allah pengen dengan adanya Ramadan ini kita rajin ibadah itu bukan di Ramadan baik, menjaga mulut itu bukan di Ramadan baik, berbuat baik itu bukan di Ramadan baik. Karena ayat ini adalah ayat perintah dan ayat ini berbentuk dan perintah ini berbentuk tulisan. Jadi selama ayat ini tertulis, maka nilai-nilai Ramadan tetap harus berlaku, tetap harus kita sadari dan harus kita lanjutkan. Jadi itu Mang Cak Sabta. Jadi Ramadan boleh pergi, tapi ingat Ramadan tidak hilang. Nah, ini menjadi pesan untuk kita bahwa apa yang sudah kita bangun di bulan Ramadan, apa yang sudah kita rutinkan di bulan Ramadan, di bulan Syawal tetap harus berlanjut walau jumlahnya tidak sebanyak di bulan Ramadan, walau tidak serajin di bulan Ramadan. Yang penting ini Mang Cak Sabta, kata Rasulullah itu begini, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disenangi oleh Allah, yang paling afdal di sisi Allah adalah amal yang sedikit tapi terus menerus. Jadi Masya Allah, Rasulullah menjelaskan wa in qalla, amal yang sedikit cukup kok, sedikit tapi terus menerus, daripada banyak tapi angin-anginan, daripada banyak tapi mut-mutan. Jadi itu Mang Cak Sabta. Jadi yang penting itu terus menerus itu. Artinya ada nilai ibadah yang terus kita, kedisiplinan ibadah yang terus kita jaga. Jadi itu Mang Cak Sabta. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaget kita bahas bagaimana apa kira-kira yang bisa kita lanjutkan di bulan Syawal ini agar Ramadan ini tidak hilang begitu saja, tidak terkesan sia-sia. Artinya walaupun bulan Ramadan sudah berlalu, Ustaz, tetapi kita mungkin harus tetap menjaga lisan kita, Ustaz, menjaga mata kita, menjaga seluruh tubuh kita dari kemaksiatan, Ustaz. Juga kita harus menjaga ibadah kita yang tadinya mungkin kita selalu tadarusan setelah tarawih, Ustaz, setelah Isya. Kita harus terus lanjutkan, Ustaz, seperti yang dikatakan oleh Ustaz tadi bahwa walaupun sedikit tapi terus, Ustaz. Ini kadang banyak tapi angin-anginan hilang-hilangan. Jadi luar biasa. Itu dari Mang Cak Sabta. Ayat itu kan ditutup la'allakum tattaqun. Masya Allah, Allah panggil dengan panggilan yang sangat lembut, panggilan yang sangat memanjakan kita, ya ayyuhalladzina amanu. Tujuannya langsung yang tinggi, Islam, iman, takwa. Jadi adanya Ramadan itu agar kita diantar oleh Allah, difasilitasi oleh Allah untuk terbentuk menjadi pribadi yang bertakwa itu Mang Cak Sabta. Tentunya setiap apa yang disuruh atau diperintahkan oleh Allah itu pasti ada tujuan. Seperti yang puasa ini tadi agar kita menjadi orang yang bertakwa. Luar biasa, Ustaz. Nah, Ustaz, cak mana cara kita untuk mengetahui, Ustaz, ciri-ciri kita bagaimana untuk seseorang yang sudah sukses Ramadannya, Ustaz? Jadi Ramadan yang sukses itu adalah dia yang berhasil menjaga nilai-nilai di bulan Ramadan ini. Jadi walaupun bukan Ramadan, dia seakan-akan tetap di bulan Ramadan. Bertakwa itu Mang Cak Sabta, tujuan dari Ramadan ini takwa. Takwa itu begitu penting. Pernah tak kita bertanya-tanya, ngapalah setiap hari Jumat kita dipaksa ngumpul oleh Allah? Terutama yang lanang-lanang ini, kita dipaksa ngumpul oleh Allah di sholat Jumat. Terus di situ ada wasiat takwa yang harus wajib disampaikan oleh khotib. Makanya Mang Cak Sabta, kita tuh kalau lagi khutbah itu sebenarnya tidak boleh ngantuk, tidak boleh sibuk dewek. Kan biasanya sebelum khotib naik ke mimbar kan ada himbauan, janganlah kalian berkata-kata, jangan sibuk dewek. Walaupun perkataan itu baik, menyuruh orang diam, tidak boleh. Ngapa? Karena dikhawatirkan ada kesan mengabaikan khutbah. Ngapa? Karena di dalam khutbah itu ada wasiat takwa. Takwa itu begitu penting. Nah,
Ramadan ini Allah kirimkan kepada kita sebagai hadiah, yang sebagai fasilitas untuk menolong kita sampai kepada derajat takwa itu. Bagaimana wong yang sukses Ramadannya? Wong yang sukses Ramadannya adalah wong yang tetap bisa menjaga kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Kalau dia Ramadan tak galak ngatai wong, takut puasanya rusak, setelah Ramadan apa boleh ngatai wong? Iya. Tetap tak boleh. Tetap tak boleh. Ngapa? Itu berarti sukses dia ibadahnya. Sebagaimana kalau ada wong yang umroh, haji mabrur, umroh mabrurah. Apa tolak ukurnya? Ya dia setelah haji dia jadi wong yang lebih baik. Berarti hajinya diterima oleh Allah. Umrah, setelah umrah dia menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat. Berarti umrahnya diterima oleh Allah. Ramadan juga seperti itu. Di Ramadan membentuk wong menjadi pribadi yang taat, bukan cuma memikirkan hubungan dengan Allah, tapi juga ikut memikirkan hubungan kepada sesama manusia. Jaga mulut tadi, kata Mujib Sabta, dan lain sebagainya. Nah itu tetap harus dipertahankan setelah kepergian Ramadan. Luar biasa, artinya Ramadan ini juga sebagai ajang untuk kita melatih diri kita saatnya untuk menjalankan ibadah-ibadah tadi, menjaga lisan kita, mulut kita dan sebagainya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Dan luar biasa Ustaz, kita ini sudah difasilitasi oleh Allah, yaitu bulan suci Ramadan ini untuk berpuasa, untuk menjadi orang yang bertakwa tadi Ustaz, luar biasa. Nah Ustaz, ini ngomong soal Ramadan ini Ustaz, ini kan kita sudah berlalu Ustaz Ramadan, dan sekarang kita sudah masuk di bulan Syawal Ustaz. Nah, terkadang Ustaz ketika kita sudah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, kita sudah menjalankan puasa Ustaznya, kita sudah menjalankan sholat, tadarus, sedekah dan sebagainya Ustaz. Nah, ini terkadang hal yang paling berat ini istiqomah Ustaz. Istiqomah Ustaz. Kita memulai mungkin tidak berat Ustaz. Semangat kita nak memulai Ustaz. Kita sebelum Ramadan sudah semangat nak menyambut bulan Ramadan. Tetapi ketika Ramadan sudah berlalu, nah istiqomah ini melemah Ustaz, menghilang dari kita. Ini seperti apa Ustaz untuk kita terus menjaga istiqomah kita agar kita terus bisa melanjutkan apa yang sudah kita gawe ke di bulan suci Ramadan untuk kita gawe ke lagi di luar Ramadan Ustaz. Ya, jadi Mujib Sabta, istiqomah itu luar biasa, amalan yang begitu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ungkapan bahwa al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu bahkan lebih mulia daripada 1000 karomah wali. Kadang-kadang kita ini takjub dengan wali, cuman takjub sama karomahnya we. Cuman takjub dengan hasilnya we. Kita tidak pernah terpikir bagaimana ini seorang wali sampai kepada derajat wali. Padahal itu yang harusnya memotivasi kita. Bukan terobsesi dengan kewalian seseorang, bukan. Tapi bagaimana seorang wali itu bisa menjadi wali. Maka istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 keramat, 1000 karamah. Nah, Habib Umar itu pernah menyampaikan bahwa kita itu jangan tertarik dengan keramat-keramat ini dan itu, jangan. Tapi contoh baik bagaimana ibadah dari wali tersebut. Karena sebenarnya itu yang jauh lebih penting daripada hanya terobsesi dengan keramat-keramat. Harusnya kita termotivasi dengan istiqomah itu. Nah, cak mana caranya untuk istiqomah? Ini Rasulullah memberikan panduan. Khudu minal a'mali ma tutikun. Kamu itu kalau nak beramal, kata Rasulullah, beramallah yang sesuai dengan kemampuan kalian, yang kira-kira pacak jadi rutinitas, bukan cuma sekali setelah itu hilang, kemudian ya tadi hilang-hilangan, angin-anginan dan lain sebagainya. Jadi makanya Rasulullah itu sampai mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla, amal yang dicintai oleh Allah yang sedikit tapi terus menerus daripada banyak tapi tidak konsisten. Jadi itu Mang Cek Sabta. Luar biasa. Tentunya mudah-mudahan Ustaz kita senantiasa menjadi termasuk orang-orang yang istiqomah Ustaz. Istiqomah. Yang dalam hal ini kita terus menjalankan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin untuk terus kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya Ustaz. Nah, terkadang Ustaz ini banyak yang bilang juga Ustaz, sebagian mungkin Ustaz, ini kenapa istiqomah ini berat? Mungkin ketika di bulan suci Ramadan, Ustaz, pahala kita dilipat gandakan. Mungkin merasalah banyak, Ustaz, pahalanya, Ustaz. Ketika aku juga lah sudah sedekah sering setiap hari di bulan suci Ramadan, nanti kan pahalanya sudah berlipat-lipat ganda. Nah, tidak perlu lagi di bulan lain. Nah, ini macam mana, Ustaz? Kita menyikapi mungkin sebagian orang yang berpikir semacam ini, Ustaz. Tapi kita tahan dulu, Ustaz. Akan kita lanjutkan di segmen kedua, Macam BC Sapal TV. Tentu semakin menarik pembahasan kita hari ini. Dan jangan mana-mana, mantap-mantap lah, tunak-tunak lah, tetap di Cawisan. Alhamdulillah, Manja Beca pemirsa Pal TV masih bersama kami di
Cak Wisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam edisi hari ini 12 Syawal 1446 Hijriah. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, kita masuk di segmen kedua nih. Tadi kita terputus di segmen pertama Ustaz. Tafadhal Ustaz, kita lanjutkan. Ya. Jadi itu tadi Mang Cak sabta, ada kata Rasulullah tadi, adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah itu yang terus menerus walaupun sedikit. Nah, Mang Cak sabta, contoh gampangnya Cak ini. Misal kita sedekah sebulan sekali 50.000, dengan kita sedekah setiap hari, tapi sehari cuma 1.000, kan berarti kalau sehari 1.000, setiap hari berarti sebulan 30.000. Kalau dari nominal banyaklah 50.000 daripada 30.000. Tapi kira-kira mana yang pahalanya lebih besar, antara 50.000 sekali sebulan sekali atau 30.000 setiap hari, itu mana yang lebih besar? Nah, yang lebih besar yang sedekah yang 30.000 ini, yang sehari 1.000. Ngapa? Karena di situ ada pahala sedekah dan ada pahala istiqomah, ada pahala dia menjaga kedisiplinan atau rutinitas baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu penting Mang Cak sabta. Makanya ayat Ramadan itu pakai kutiba, tadi dibahas. Kutiba itu agar apa? Agar kita ini sadar bahwa nilai-nilai Ramadan itu bukan cuma berlaku di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan tetap harus kita lanjutkan. Nah, kita Syawal sekarang kan ada hadis dari Nabi. Kata Nabi itu, man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian setelah itu mengikutinya atau melanjutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, karena kasiyamid dahar, maka dia seperti puasa 1 tahun. Masya Allah. Jadi dengan kita menambah 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah Syawal, itu seakan-akan kita puasa 1 tahun. Ini Masya Allah, kita cuma puasa 6 hari, tapi ganjarannya 1 tahun. Ngapa pajak seperti itu? Kata para ulama, iya betul. Karena kan amalan kita ini dilipat gandakan oleh Allah paling sedikit 10 Mang Cak sabta. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau kamu melakukan 1 kebaikan maka pahalanya 10, itu paling dikit. Nah, kita Ramadan kan 30 kali 10 300. Kemudian kurang 60 lagi, kurang 2 bulan lagi, maka 2 bulannya adalah puasa di bulan Syawal. Nah, selain puasa Syawal ini, selain kasiyamid dahar seperti puasa 1 tahun, kalau kita pengen menangkap kira-kira maksud Rasulullah atau substansi dari ajakan ini tuh apa? Ya agar apa? Agar Ramadan ini tidak hilang-hilang nian. Jangan sampai Syawal merdeka, Syawal bebas, tinggal sanjo-sanjo jangan, kata Rasulullah, jangan hilang dulu Ramadannya. Mang Cak sabta, setelah Syawal, bulan-bulan lain, kita kan dianjurkan oleh Rasulullah, kalau paca setiap bulan puasa 3 hari, kita kenal dengan ayyamul bid. Sebenarnya tidak harus ayyamul bid, tidak harus berturut-turut, boleh silakan puasa di awal, puasa di tengah, puasa di akhir, pokoknya 3 hari. Rasulullah menganjurkan itu, kalau paca setiap bulan itu puasa juga 3 hari setiap bulannya. Agar apa? Agar tadi nuansa Ramadan tidak hilang. Jadi agar apa? Agar kita bisa mengingatkan kepada diri kita bahwa nilai-nilai Ramadan itu tetap harus menghiasi hari-hari kita. Jadi seperti itu Mang Cak sabta. Artinya salah satu cara kita untuk menjaga spirit Ramadan kita, Ustaz, kita terus melaksanakan puasa-puasa sunnah tadi di luar puasa Ramadan, Ustaz. Salah satunya itu tadi Ustaz sampaikan bahwa kita juga dianjurkan untuk melaksanakan puasa Syawal, Ustaz. Nah, ngomong-ngomong puasa Syawal ini, Ustaz, ini kan kita dianjurkan untuk melaksanakannya 6 hari, Ustaz. Nah, cara menjalankannya ini, Ustaz, 6 hari ini apakah kita harus berturut-turut, Ustaz, atau boleh kita misalnya hari ini melaksanakan, besok Ida, lusa kita melaksanakan lagi, atau seperti itu, Ustaz? Dan mana ini, Ustaz, yang harus didahulukan, Ustaz? Mungkin banyak juga pertanyaan dari Mancebican Misapil TV kita di rumah ini, kita harus puasa Syawal dulu, Ustaz, atau kita harus mengkodok puasa Ramadan kita yang kemarin, Ustaz? Jadi tentang puasa Syawal ini bagaimana pelaksanaannya, kira-kira seperti itu. Jadi puasa Syawal ini adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Pelaksanaannya tidak harus berturut-turut. Silahkan semampu kita. Kapan kita bisanya, kapan kita berkesempatan untuk puasa Syawal, silakan puasa Syawal. Kalaupun Mang Cak sabta, seandainya di bulan Syawal kita sibuk, pekerjaan kita berat, ada uzur sehingga tidak bisa bagi kita untuk menjalankan puasa Syawal, maka puasa Syawal ini boleh diqadha.
kalau memang dia uzur, terpaksa tidak bisa menjalankan. Jadi bisa diqadha di luar Syawal. Ngapa? Karena Syawal ini kalau puasa yang 3 hari tadi Majid Sabta yang setiap bulan 3 hari itu kan dikali 10 berarti 30. Artinya dia puasa 3 hari 1 bulan seakan-akan puasa sebulan penuh. Itu hitungannya pahalanya puasa sunnah. Tapi kalau Syawal ini itu hitungannya puasa wajib. Jadi karena makanya kemudian seakan-akan puasa 1 tahun karena digabungkan pahalanya dengan pahala Ramadan. Jadi makanya Syawal ini boleh diqadha tadi. Nah, sekarang pertanyaannya tadi banyak ditanyakan juga, bagaimana pelaksanaan puasa Syawal ini? Apakah kalau kita kemarin Ramadannya ada yang bolong, ada yang jadi utang, cak mana? Apakah kita harus bayar utang dulu? Apa boleh langsung Syawal atau boleh digabung? Jadi seperti itu. Nah, dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, pendapat yang kuat itu adalah boleh digabung Majid Sabta. Boleh digabung. Jadi kalau nak digabung itu jawabannya boleh. Walaupun afdalnya, tadi boleh. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh. Tapi kalau pertanyaannya mana yang afdal, afdalnya itu adalah dibayar dulu. Afdalnya bayar dulu utang Ramadan kita, karena hadisnya atsba'ahu, kemudian mengikutinya, artinya tuntaskan dulu Ramadannya baru kemudian diikuti setelahnya. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita ngiro-ngiro acaknya, kalau kodok dulu caknya tidak nyampe ini Syawalnya, nah jadi boleh, atau tidak usah dikodok dulu, atau nak Syawal bayar dulu, kaget kodoknya di luar Syawal. Karena Sayyidah Aisyah kan di dalam hadis juga kadang-kadang mengkodok Ramadan di bulan Sya'ban, artinya nak dekat-dekat Ramadan baru dikodok. Jadi itu sesuai dengan kemampuan kita, balik lagi sesuai kemampuan kita. Jadi kita perjelas lagi, kalau nak digabung boleh. Tapi kalau nak digabung Majid Sabta diperhatikan niatnya. Jadi niatnya harus niat yang wajib dulu, baru niat yang sunnah. Jangan niat yang sunnah dulu baru niat yang wajib. Artinya kalau itu puasanya puasa fardu, puasa wajib, puasa qadha tadi, artinya sudah dari malam dia harus niat. Jadi seperti itu. Jadi diperhatikan niatnya, harus wajib dulu didahulukan, baru sunnahnya melok. Jadi seperti itu. Tapi afdalnya, walaupun boleh digabung, afdalnya tunaikan dulu utang kita. Utang itu kan wajib ditunaikan. Tapi kalau kita memperkirakan satu dan lain hal, kalau kita utamakan dulu kodoknya, tidak sempat Syawalnya, maka boleh Syawal dulu. Luar biasa. Setelah Mance BC Masabal TV dimanapun berada, tentu Allah itu mempermudah kita dalam beribadah, Ustaz, tidak mempersulit. Nah, jadi Mance BC bagi yang nak melanjutkan puasa Syawal silahkan, Ustaz, yang nak digabung juga boleh. Tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz, bahwasanya afdolnya kita laksanakan dulu, tunaikan dulu hutang puasa kita, hutang puasa Ramadan, baru kita melaksanakan puasa Syawal. Tapi kalau nak gabung juga ada apa-apa, Ustaz. Luar biasa. Nah, Ustaz, selain di puasa Syawal ini, Ustaz, apakah ada puasa-puasa yang harus kita jalankan lagi, Ustaz, setelah di bulan suci Ramadan ini untuk menjaga spirit kita, Ustaz? Ya, jadi itu tadi Majid Sabta. Kalau nak kita tarik kira-kira apalah hikmahnya, ngapa Rasulullah nyuruh puasa di bulan Syawal 6 hari, kemudian setelah Syawal harus ada puasa lagi 3 hari. Ya tadi tujuannya agar kita ini nilai-nilai Ramadan ini tidak benar-benar hilang dari diri kita, diwakilkan tadi dengan puasa 3 hari dan lain sebagainya tadi. Dan ini Majid Sabta memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk istiqomah itu harus dengan amal-amal yang tidak apa-apa ringan, tidak apa-apa sederhana, tapi bisa terus kita lanjutkan. Majid Sabta mungkin kita familiar dengan nama sahabat Abu Hurairah. Ini kira-kira ini sahabat termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak, termasuk beliau ini. Kira-kira beliau ini wongnya rajin atau malas Majid Sabta? Pasti rajin. Bayangkan Abu Hurairah itu pernah meriwayatkan hadis, kata beliau, ausani khalili ala thalath atau min thalath. Kata beliau, kekasih saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan saya wasiat. 3 wasiat, la ada'uhunna hatta amut. Tidak pernah saya tinggalkan sampai saya mati. Jadi kata para ulama, makanya istiqomah itu adalah kira-kira amal apa yang bisa kita bawa sampai mati. Jadi kita pikirkan dari sekarang. Nah, makanya contoh dari Abu Hurairah ini, Sayyidina Abu Hurairah ini ringan-ringan. 1, kata Rasulullah, siyamu thalathati ayyam min kulli syahr,
Pertama, kalau paca puasa 3 hari dari setiap bulannya. Ini juga Rasulullah pesankan. Ada lagi sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat yang muda, gagah, pinter, alim, rajin. Beliau ini setiap 3 hari sekali khatam Al-Quran. Tapi apa kata Rasulullah? Sahabat Abdullah bin Amr bin As ini adalah sahabat yang rajin puasa. Jadi sehari puasa, sehari dak, sehari puasa, sehari dak, rajin kan puasa. Kata Rasulullah, tidak usah. Kata Rasulullah, puasanya 3 hari be, setiap bulan. Jadi puasa 3 hari setiap bulan itu tidak harus berturut-turut Mang Sabta. Yeah. Tapi afdalnya ayyamul bid tadi, 13, 14, 15. Tapi tidak harus berturut-turut. Jadi itu Mang Sabta. Tujuannya apa? Kamu tadi kata sahabat Abu Hurairah, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, rakaat tayyib duha. Kata saya sahabat Abu Hurairah, Rasulullah tuh mesankan kepada saya, kau kalau sholat duha 2 rakaat baik jadilah. Apakah Abu Hurairah orang yang malas? Bukan. Seandainya Rasulullah menyuruh, wahai Abu Hurairah, kau sholat duha 12 rakaat, kira-kira sanggup tak Abu Hurairah? Pasti sanggup. Sanggup, pasti sanggup. Tapi kata para ulama, di sini Rasulullah pengen mengajarkan kepada kita, bukan membatasi ibadah, bukan. Bukan menyuruh untuk malas, bukan menyuruh untuk ibadah yang sedikit, bukan. Tapi ayo pikirkan, kira-kira amalan apa yang bisa kita kerjakan sampai kita mati, sampai kita wafat. Itulah yang namanya istiqomah. Istiqomah itu adalah amalan yang kita jaga, yang kita rawat itu sampai kita wafat. Jadi yang ketiga kemudian wa an utira qablaan anam. Yang ketiga adalah sahabat Abu Hurairah kalau pacak sholat witir itu sebelum tidur. Jadi boleh sholat witir sebelum tidur itu boleh Cik Sabta. Takutnya kaget kalau kita tidur dulu malah tidak pacak witir. Jadi itu bagaimana caranya agar kita ini bisa istiqomah tadi. Istiqomah berat, tentu berat. Makanya agar bisa istiqomah mulailah dari yang sedikit-sedikit dulu. Kalau kata Habib Umar itu, kalau kamu nak bangun tahajud, jangan langsung matok jam 2 nak bangun. Jangan. Ya mulai dulu dari setengah jam sebelum subuh, 15 menit sebelum subuh. Kalau sudah bisa mulai kaget nambah lagi setengah jam sebelum subuh. Jangan langsung matok jam 2 harus bangun, jangan kaget langsung kaget gitu. Atau setelah kita di bulan Ramadan salat duha 12 rakaat, kita matok kaget di bulan Syawal aku nak 12 rakaat. Ya hari pertama Syawal 12 rakaat, hari kedua hilang jangan 2 rakaat, Cak Abu Hurairah 2 rakaat, tapi sampai nikmat. Kalau sudah nikmat tuh nambah lagi. Dikit tapi pasti. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wong itu kalau sudah dia menikmati ibadah sedikit-sedikit tadi, ternyata enak juga, nambah lagi. Jangan baru hijrah langsung khataman 30 juz setiap hari. Itu kaget dia ini kalah kaget dia. Luar biasa Ustadz, ini ilmu istiqomah dari Ustadz Ki Agus Muslim ini. Luar biasa Maja-Maja Musnafal TV, tentu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah. Amin. Dalam hal ini untuk menjalankan ibadah puasa Ustadz. Nah, selain tadi puasa Syawal Ustadz, kita juga dianjurkan di bulan-bulan berikutnya untuk melaksanakan puasa Ayyamul Bid Ustadz Itu puasa sunnah Ayyamul Bid. Nah Ustadz, ada juga puasa Daud Ustadz puasa Nabi Daud Ustadz. Ini juga apakah dianjurkan juga Ustadz setelah dari bulan suci Ramadan, setelah dari puasa Syawal ini untuk kita melaksanakan puasa-puasa sunnah lainnya juga Ustadz, untuk kita menjaga spirit Ramadan kita tadi Ustadz seperti tadi yang Maja Sabta sampaikan, ada puasa Nabi Daud, ada juga puasa Senin Kamis dan lain sebagainya Ustadz. Ya, jadi itu Maja Sabta. Jadi adanya anjuran-anjuran di hari-hari tertentu atau di momen-momen tertentu itu sebenarnya untuk memberikan momentum kepada kita untuk berubah. Ini Maja Sabta, ada hadis dari Nabi Muhammad. Imam Ibnu Katsir menukil ini di dalam tafsir beliau. Kata Rasulullah SAW di dalam sabdanya, man qara'a surat Yasin, siapa yang baca surat Yasin fi lailatin, pada malam hari. Rasulullah tidak menyebutkan malam khusus, malam tertentu, apakah malam Senin ataukah malam Jumat. Tidak, kata Rasulullah pada malam hari, terserah mau malam apa be. Maka apa hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala? Asbaha maghfuran lahu. Baca di malam hari surat Yasin, subuh-subuhnya dosa kita sudah Allah hapuskan. Kemudian kana yastaghfirulahul malaikah,
dia tidur dalam keadaan malaikat-malaikat mengirimkan istighfar untuk orang tersebut. Bayangkan Mas Sabta, kita dapat ucapan ulang tahun dari wali kota, dari wong terkenal, senang bukan main. Senang, Mas. Ini bagaimana kalau kita diajukan proposal permohonan dosa kepada Allah oleh malaikat-malaikat yang malaikat itu tidak pernah maksiat. Jadi kalau malaikat minta sesuatu itu insya Allah diterima oleh Allah, proposalnya langsung tembus. Ini malaikat mengistighfari kita di dalam tidur gitu. Itu tentu luar biasa. Nah, Manja Sabta, para ulama kita tuh menyoroti ini hadis bagus, keutamaannya bagus. Sayangnya kalau tidak diamalkan. Cak mana cara ngamalkannya? Cari momen. Apa momennya ya? Momennya tadi ngumpul di malam Jumat, kita yasinan. Jadi itu termasuk momen untuk mengamalkan hadis ini. Jadi adanya puasa Senin Kamis dan lain sebagainya, puasa sunnah Daud. Tapi tadi yang penting itu bisa dijalankan dengan istiqomah. Jadi kalau dia Senin Kamis baru pacak puasa tadi yang paling ringan 3 hari tadi aja sampai. 3 hari bisa dijalankan di hari Senin, langsung dapat juga dia Seninnya. Puasa Senin, terus Kamis, sikok lagi tinggal pilih hari apa pun. Hari Senin lagi dapat lagi, atau kemudian Senin Kamis. Kalau Senin Kamis berarti sebulan ada 8 puasa. Ini sudah lumayan. Atau merasa kurang setelah dia jalankan puasa Senin Kamis sudah berjalan 1 tahun misalnya, kurang baru puasa Daud. Itu berarti dia sudah menikmati kebiasaan-kebiasaan baik itu. Tapi kalau baru hijrah langsung nak puasa Daud, dosisnya langsung tinggi, langsung kaget ya Sabta. Jadi itu kita harus tahu dulu tadi sebagaimana kata Rasulullah, khudu minal a'mali ma tutikun. Silakan ambil bagian amal apa yang kalian mampu. Apa yang bisa kira-kira kalian jaga, kalian rawat, yang bisa kalian nikmati. Jadi esensi dari ibadah itu kan adalah menikmati ibadah itu sendiri. Tidak menjadikan ibadah sebagai keterpaksaan. Jadi bukan sebagai beban, bukan, tapi sebagai kebutuhan kita. Artinya ketika kita di awal mulai-mulainya, Ustaz, kita harus pilih mana yang kita sanggup dulu, Ustaz. Jangan sampai kita ngambil puasa sunnah Nabi Daud tadi, Ustaz. Sehari puasa, sehari dak, agak 5 hari lah, ada tahan, Ustaz. Luar biasa. Tentu Majelis Misal TV yang dirahmati Allah, Ustaz, ini juga masih kita berbicara mengenai puasa tadi, Ustaz, bahwa ada yang banyak dari Mang CBC kita yang berbicara mengenai puasa ini mungkin banyak yang tidak menjalankan puasa ini karena alasan sakit, Ustaz ya. Nah, padahal puasa ini sendiri bisa menyehatkan kita, Ustaz. Nah, ini seperti apa sebenarnya, Ustaz? Nanti bakal kita bahas, Ustaz, di segmen ketiga, segmen terakhir. Tentunya Mang CBC Misal TV semakin menarik pembahasan kita hari ini bersama guru kita, narasumber kita hari ini. Tapi jangan kemana-mana, kita bakal lanjut lagi di segmen ketiga. Tetap di Cawisan. Alhamdulillah, Mang CBC pemirsa Pal TV masih bersama kami di Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam edisi hari ini. Luar biasa, Ustaz. Kita udah terasa lah masuk di segmen ketiga ya. Segmen terakhir ini, Ustaz. Tentunya tadi kita terputus lagi, Ustaz, di segmen kedua. Boleh kita lanjutkan? Ini seringkali, Ustaz, sakit ini menjadi alasan untuk kita tidak melaksanakan ibadah puasa tadi, Ustaz ya. Nah, padahal kan justru sebenarnya mampu, Ustaz. Dan sebetulnya juga puasa ini dapat menyehatkan juga, Ustaz ya, bukan justru menambah penyakit kita, Ustaz ya. Macam mana kita menyikapi itu, Ustaz? Ya, jadi ada hadis dari Rasulullah SAW itu, sumu tasihhu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Jadi puasa itu sebenarnya membantu untuk menyehatkan badan kita. Karena ini Mang Sabta, kan kalau kita ini puasa ini luar biasa. Kalau tidak kate puasa mungkin kita ini makan sebasingan. Iya benar. Makan terus kita tidak tahu ternyata makanan yang masuk ke badan kita tuh ternyata membuat kita sakit. Dengan adanya puasa ini setidaknya untuk mengontrol itu. Jangan makan yang sehat-sehat dan lain sebagainya. Biar kita tuh tidak terus-terusan mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik. Sekitar 2 hari yang lalu kami hadir di majelis Habib Ahmad Ghazali As-Sakaf. Beliau itu menjelaskan bahwa puasa 3 hari di bulan biasa itu Majelis Sabta, terutama di Ayyamul Bid itu ngapa sangat dianjurkan. Karena itu kita puasa di saat-saat bulan itu lagi purnama. Nah, di saat-saat itu tuh beliau menjelaskan, kami tidak terlalu paham karena ini sebenarnya bidang kedokteran, itu ada sesuatu yang mempengaruhi diri kita.
membuat badan kita panas dan lain sebagainya. Nah, puasa itu menetralisir itu. Jadi itu yang bikin sehat. Tapi kalau keadaannya memang benar-benar sakit, tapi dijenguk dulu sakitnya sakit apa? Ini pilek dikit, nggak pada puasa sakit apa pilek. Kalau memang sakitnya tidak membuat dia mampu untuk puasa, maka sekali lagi agama tidak pernah memaksakan. Bahkan agama memberi solusi, ada fidyah di situ. Ya kalau dia, bahkan kalau kita lagi dalam perjalanan itu kita boleh tidak puasa kalau memang perjalanan itu membuat kita tidak mampu untuk berpuasa. Jadi saya itu maksud sabda, yang jelas agama tidak pernah memaksakan. Nah, memaksakan, makanya kalau kita memang lagi tidak mampu, ya silahkan kita boleh membatalkan puasa, kemudian kaget dibayar atau diqadha setelah bulan Ramadan. Jadi itu maksud sabda. Jadi kami pengen melanjutkan sedikit lagi yang bagian istiqomah tadi. Iya, jadi sabda Rasulullah itu pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau ini apa yang membuatmu beruban? Sayyidah Aisyah bahkan mengatakan bahwa Rasulullah itu, saya tidak pernah melihat Rasulullah mustakmilan dhahika. Saya itu tidak pernah melihat Rasulullah itu tertawa terbahak-bahak. Jadi kita ada satu momen yang kita itu tertawa terbahak-bahak, bahagia, senang. Itu Rasulullah itu tidak seperti itu. Innama kana yabtasim. Rasulullah itu hanya tersenyum saja. Kemudian itu ditanyakan oleh Aisyah. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syayyabatni Hud. Yang membuat saya kepikiran sampai beruban, itu kata Rasulullah adalah surah Hud. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud Rasulullah adalah surah Hud ayat 12, bahwa fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw, yakni adalah firman Allah Subhanahu wa taala, istiqomahlah kalian. Dan Rasulullah itu ini sangat terpikir oleh ayat ini karena istiqomah begitu berat Cak Sabta. Tadi kan Cak Sabta sudah singgung bahwa istiqomah itu beratnya. Cak mana caranya biar bisa istiqomah tadi? Mulai dari yang ringan-ringan tadi. Cak Sabta Rasulullah itu pernah ngomong sama sahabat, ayajizu ahadukum ayyaqra thulutsal Qur'an fi kulli lailah fi lailah. Kamu tuh mampu tak sih, bisa tak kamu tuh, maukah kalian agar membaca Al-Quran setiap hari pada malam hari itu sepertiga Al-Quran? Berarti kalau sepertiga 10 juz. Kata sahabat, qalu kaifa naqra ya Rasulullah sulusal Quran fi lailah? Bagaimana Rasulullah kami bisa membaca 10 juz setiap malamnya? Jadi sahabat sampai bertanya, kata Rasulullah, iqra qul huwallahu ahad innaha ta'dilu sulusal Quran. Baca qul huwallahu ahad, karena itu pahalanya sama seperti sepertiga Al-Quran. Jadi bahkan di dalam hadis lain dari Ibnu Rajab diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, itu sampai Rasulullah mengatakan, baca ini thalatha marrat fi lailah, baca qul huwallahu ahad itu 3 kali setiap malam. Jadi yang kita Ramadan tadi rajin nian ngaji, Cak Sabta. Kita tadarusan, bahkan ada yang 2 kali khatam, hadir di majelis ini, hadir di majelis ini, tadarusan. Jangan sampai setelah Ramadan pergi tidak baca Quran sama sekali. Jadi tetap harus dibaca. Seayat jadilah, tapi setiap hari. Tadi adwa muhawain qalla, amal yang dicintai oleh Allah yang sedikit tapi terus menerus. Jadi mari kita lanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik itu, baca Quran, terus menjaga mulut, jangan sampai menyinggung orang lain. Ini tidak, kita baru 1 Syawal sudah nyinggung kapan nikah dan sebagainya. Ini kita baru 1 Syawal tapi kita lupa untuk menjaga hati orang. Padahal di dalam agama menjaga hati itu termasuk perkara yang sangat dianjurkan. Kita jangan sampai mengganggu hati orang dan lain sebagainya. Di bulan puasa kan Rasulullah mengatakan puasa itu bukan nahan dari lapar dan haus saja, tapi nahan mulut kita ini, jangan nakal. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa insab baka ahadun, kalau datang kepada kita satu wong aujahula alaika, atau dia jahil dengan kita, nganggu kita, ngajak kita berbala dan sebagainya, Rasulullah mengatakan faltakul, maka jawablah kepada orang itu, minta maaf, bukannya aku tak galak ngeladeni, bukan, inni shaim, aku ini lagi puasa, gitu kata Al-Habib Ali Al-Jufri. Hadis ini menarik. Ngapa menarik? Karena biasanya Rasulullah mengulang itu 3 kali. Di hadis ini cuma 2 kali. Ngapa kok 2 kali? Pertama kita jawab kepada wong yang cari gara-gara, maaf aku puasa. Yang kedua kita ngomong dengan diri kita, Dewek.
kau tuh puasa, tidak usah diladeni. Jadi benar-benar kita menjaga hubungan tidak hanya kepada Allah tapi kepada sesama manusia. Nah, di Sabta terakhir mungkin apa yang bisa kita jaga di bulan Ramadan ini, kita kemudian Ramadan kita tarawih sampai jam 9, setengah 9, ada yang sampai jam 11. Jangan sampai Syawal ini salat Isya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung kabur. Jangan. Atau sama sekali tidak salat Isya, jangan seperti itu. Macam Sabta ini ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami nukil dalam kitab Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab Khosais Umatil Muhammadiyah. Beliau itu menukil satu hadis bahwa kata Rasulullah arba'un ba'dal Isya, bahwa 4 rakaat salat sunnah setelah salat Isya ka'adlihinna min Lailatul Qadar, itu sama seperti dia yang pertama salat pada malam Lailatul Qadar, atau yang kedua mendapatkan pahala Lailatul Qadar, thawabihinna au miqdarihinna. Jadi setelah Ramadan pergi, ayo kita jaga. Oh, yang tadinya biasa salat sampai malam Macam Sabta, kita jaga dengan salat Isya, jangan langsung selesai. Ayo kita isi, kan tidak lama itu Macam Sabta. Kita salat 4 rakaat itu ringan. Jadi itu kita bisa mendapat pahala Lailatul Qadar. Jadi Rasulullah pengen agar Ramadan itu tidak benar-benar hilang. Nilai-nilai Ramadan tetap membersamai hari-hari kita. Artinya bulan Ramadan ini juga menjadi ajang kita untuk muhasabah diri, Ustaz. Mungkin yang tadinya kita julid, Ustaz, bahasanya kita kurang menjaga lisan. Jadi datangnya bulan suci Ramadan ini untuk menjaga lisan kita tadi, untuk menjaga tingkah laku kita tadi agar tidak menyakiti hati uang dan lain sebagainya. Nah, Ustaz, luar biasa, Ustaz, kita lah di penghujung acara nih, Ustaz. Mungkin ada macam BC kita yang baru saja bergabung, Ustaz. Ini boleh kesimpulan mengenai tema kita hari ini, Ustaz. Mungkin cak mana cara kita biar lebih bisa menjaga spirit Ramadan kita tadi, biar bisa kita menghadapi tantangan beristiqomah tadi, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Mang Cak Becek, jamaah Cawisan Pal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita sudah bahas agar kita senantiasa menjaga ibadah-ibadah kita itu menjadi istiqomah, menjadi dawam. Dan itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tips untuk bisa istiqomah itu apa? Tips untuk bisa istiqomah itu adalah mulai dari hal-hal yang mayutikuhul abdu, apa yang kita mampu. Mulai dari hal-hal yang sederhana, mulai dari hal-hal yang ringan, hal-hal yang kita anggap enteng, yang bisa kita lakukan setiap hari, bahkan bisa sampai kita kaget wafat. Jadi Mang Cak Sabta, apa yang kita biasa lakukan, rutinitas ibadah kita, sewaktu-waktu kita terpaksa tidak bisa menjalankan, itu tetap dapat pahalanya Macam Sabta. Makanya Rasulullah itu mengajarkan juga bahwa kita tuh sebelum tidur ngomong sama diri kita dewek, kaget bangun kita nak sholat malam misalnya seperti itu walaupun kita tidak bangun tapi terbiasa bangun. Nah, di satu saat kita capek nih tidak bangun, itu kita tetap dapat pahala sholat malam walaupun kita ketiduran. Jadi Macam Sabta, istiqomah itu begitu luar biasa. Istiqomah itu di dalam surah Fussilat ayat 30, di situ dijelaskan innal ladzina qalu rabbunallah, kita yang mengaku bahwasanya Allah Tuhan kita hamba Allah, tsumastaqamu, kemudian kita istiqomah, itu kaget dikirimkan malaikat untuk kita. Malaikat itu ngomong dengan kita kalau kita merasakan alla takhafu wala tahzanu, jangan terlalu gelisah, jangan khawatir, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, kaget kau masuk surga. Kita kalau dengar masuk surga itu pasti senang Macam Sabta. Senang, tenang, nyaman, damai. Nah, jadi itu buah dari istiqomah. Jadi istiqomah mulailah dari hal-hal yang ringan yang bisa kita kerjakan, kita jaga, kita nikmati bersama. Jadi itu Macam Sabta. Alhamdulillah, Ustaz, luar biasa, Ustaz. Kita sudah di penghujung acara nih, Ustaz. Tentunya makasih, Ustaz, hari ini sudah hadir bersama kita di program Cawisan Pal TV, sudah memberikan ilmu yang bermanfaat, wawasan yang bermanfaat bagi Mance Bica Mirsa Pal TV dimanapun berada. Syukron, Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Baik Mance Bica Mirsa Pal TV yang dirahmati Allah, luar biasa tentang pembahasan kita hari ini. Ramadan tentunya hanya pergi, bukan hilang. Dan tentu kita harus memanfaatkan momen di bulan Syawal ini untuk terus kita meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita. Mungkin yang tadinya kita tadarusan, kita selalu melaksanakan sholat sunnah, sholat wajib di bulan suci Ramadan, kita lanjutkan, kita laksanakan juga di bulan Syawal ini. Dan tadi seperti yang saya sampaikan, bahwasanya kita ini dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah Syawal selama 6 hari. Nah ini mudah-mudahan kita galau-galau termasuk orang-orang yang istiqomah senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi
segala larangan-larangan Allah. Dan mudah-mudahan kita nantinya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali di bulan suci Ramadan di tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Manci BC Pesapal TV yang dirahmati Allah, luar biasa hari ini kita terasa lah sudah 60 menit ngawani Manci BC di rumah dimanapun berada. Tentunya jangan lupa saksikan terus Cawisan setiap hari Jumat dari jam 3 sampai jam 4. Akhir kata aku Manci Sabta mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.